Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Natasha Wilhelmina, terus M. Aksan Nuramdan, terus Abdul Ghaffar Fauzan, Fauzan Muzaffar Ramdan, sama Raihan Dean Mauludi. Sok, selanjutnya. Mengenal integrasi numerik. Pengertian integrasi numerik. Integrasi numerik adalah metode untuk menghitung nilai numerik dari integral menggunakan pendekatan komputasi. Pentingnya integrasi numerik diperlukan ketika integral tidak dapat dihitung secara analitik dan solusi numerik diperlukan. Pendekatan numerik melibatkan pembagian area di bawah kurva integral menjadi segmen-segmen kecil dan menghitung total area dengan pendekatan numerik. Kegunaan integrasi numerik. Penggunaan dalam ilmu pengetahuan, dalam fisika, kimia, dan teknik untuk menghitung berbagai parameter fisik dan kimia. Penerapan dalam teknologi, dalam pemodelan matematika, analisis data, dan perkembangan algoritma. Peran dalam keuangan, dalam perhitungan keuangan seperti penilaian opsi, peramalan harga, dan manajemen resiko. Ini ada analisis SWOT. Kekuatan metode integrasi numerik memberikan solusi numerik yang akurat. Kelemahannya tergantung pada metode yang digunakan, dapat memerlukan komputasi yang intensif. Peluangnya, perkembangan teknik integrasi numerik yang lebih efisien dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi perhitungan. Ancamannya, kesalahan numerik dan ketidakpastian dalam hasil integrasi dapat mempengaruhi keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha Wilhelmina. Ya, selanjutnya di sini ada 5 jenis integral numerik, yaitu Newton Cotes, Riemann, Trapezium, Simpson, dan juga Gauss. Di pembahasan kali ini kita akan menjelaskan 3 jenis, yaitu ada Trapezium, Simpson 1/3, dan juga Simpson 3/8. Yang pertama, di sini kita jelaskan dulu metode trapezoida atau trapezium. Uh, jadi teori metode trapezium itu adalah ide dasar metode trapezium mengaproksimasi kurva fungsi dengan serangkaian trapezium di bawah kurva tersebut. Algoritmanya yang pertama, definisikan fungsi, tentukan batas atas dan bawah, tentukan jumlah berbagi, hitung lebar segmen, lalu hitung luas. Lalu kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini soalnya hitunglah integrasi 3x pangkat 2 dx dengan rentang bawah 0 dan atas 1 menggunakan metode trapezoida selang atau delta x-nya di 0,1. Untuk menentukannya, kita buat dulu rentang selangnya dari 0 sampai 1. Karena di sini delta x-nya 0,1, jadi kita tulis 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai ke 1. Lalu kita tentukan x-nya. Jika x-nya 0, maka y-nya 0. Karena dihitungnya dari sini. Karena di sini rumusnya 3x pangkat 2, jadi kita masukkan menjadi 3, 0 pangkat 2. Dan hasil x pangkat 2, 0, 0 dikali 3, 0, jadi y dari y-nya itu adalah 0. Nah, selanjutnya di x ke 0,1, itu y-nya 0,3. Dan seterusnya sampai kita temukan di titik akhir, yaitu x-nya 1 dan juga y-nya 3. Lalu kita hitung luasnya dari metode trapezoida ini. Luasnya yaitu delta x per 2, fx0 plus 2 sigma n min 1 sama dengan 1, fxi plus fxn. Kita langsung masukkan saja nilai yang tadi sudah kita dapatkan, itu menjadi delta x-nya di sini kan 0,1, dimasukkan menjadi 0,1 per 2. Nah, di sini tengahnya itu harus dikalikan 2, sedangkan yang awalnya hanya 1 kali dan yang akhirnya juga 1 kali. Jadi kita masukkan seperti ini, fx0-nya menjadi 0 plus 2 dikali, masukkan dari 0,03 sampai 2,43, lalu di akhirnya plus 3. Nah, di selanjutnya kita tambahkan dulu 0,03 ditambah 0,12 ditambah 0,7 sampai dengan 2,43, yaitu hasilnya
8,55. Lalu di sini kita hitung 0,1 per 2 dikali 0 plus 2 kali 8,55 plus 3. Hasilnya 1,005. Kita bandingkan dengan metode analitiknya. Nilai integral 3x pangkat 2 dx dengan titik bawah 0 dan titik atas 1. X pangkat 3, titik bawah 0, titik atas 1. Lalu kita substitusikan menjadi seperti ini. 1 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3 sama dengan 1. Dan kita temukan galatnya di 0,005. Contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahsanur Ramdan. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, itu terdapat soal hitunglah integral definisi berikut menggunakan metode trapezoida dengan selang trapezoida x sama dengan 0,5. Di sini kita memiliki fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dan ingin menghitung integralnya dalam interval 1 dan x interval 3 dengan menggunakan metode trapezoida dengan selang sama dengan 0,5. Jadi artinya di sini kita ingin mencari luas dari daerah di bawah kurva fungsi tersebut dalam interval tersebut. Selanjutnya untuk langkah-langkah perhitungannya, pertama-tama kita menghitung faktor trapesiumnya terlebih dahulu. Di sini kita menghitung nilai 2 dikali 4,0 tambah 5,5 tambah 7,0 tambah 8,5 yang merupakan faktor yang muncul dalam rumus metode trapezoida dan hasilnya adalah 50,0. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai integral dengan metode trapezoida. Di sini kita menggunakan rumus metode trapezoida yaitu L sama dengan 0,5 kali 3,0 tambah 2 kali 4,0 tambah 5,5 tambah 7,0 tambah 8,5 tambah 8,5. Dan setelah substitusi nilai kita mendapatkan L sama dengan 30,75. Lalu selanjutnya untuk metode analitiknya, kita juga menggunakan metode analitik untuk memeriksa hasilnya. Dalam hal ini kita menghitung integral secara tepat menggunakan rumus integral biasa, yaitu integral 31 2x tambah 1 dx sama dengan x2 tambah x3 1 sama dengan 10. Lalu setelah itu kita hitung galat relatif antara hasil metode trapezoida dengan hasil analitik, yaitu galat sama dengan 30,75 dikurangi 10 sama dengan 20,75. Oke. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan dari metode trapezoida atau trapesium. Yang pertama ada kelebihan, yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, lalu cocok untuk fungsi yang tidak terlalu kompleks. Lalu keterbatasannya adalah tidak memberikan hasil yang akurat untuk fungsi yang memiliki perubahan yang tajam, dan juga dapat menghasilkan galat yang signifikan terutama jika jumlah subinterval atau n tidak cukup besar. Selanjutnya ada metode Simpson 1/3 ini, ada teori metode Simpson 1/3, yaitu mengaproksimasi kurva fungsi dengan parabola di setiap subinterval. Lalu selanjutnya ada algoritma metode integrasi Simpson 1/3, yaitu dengan cara mendefinisikan fungsi, lalu tentukan batas atas dan bawah, lalu selanjutnya menentukan jumlah pembagi, hitung lebar segmen, hitung jumlahan, dan lalu hitung hasil akhir. Lanjut, Cok. Contoh integrasi metode Simpson 1/3. Di sini soalnya hitunglah nilai integral dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 5 dalam rentang x sama dengan 0 hingga x sama dengan 4 dengan metode Simpson 1/3 per 4 segmen. Mencari rentangnya dulu sama dengan rentang x sama dengan 0 hingga rentang x sama dengan 4. Hanya diketahui sama dengan 4 dikurangi 0 per 4 sama dengan 1. Jadi hanya hasilnya 1. Terus menentukan nilai fungsi pada tiap titik dulu. Dimasukin ke fx-nya 0. F0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0 ditambah 5 sama dengan 5. Terus F1-nya
sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 5 sama dengan 9. Dan selanjutnya sampai hasilnya seperti yang tertera. Terus dicari luasnya sama dengan H per 3 F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F kali 3 ditambah F4 sama dengan 1 per 3 5 ditambah 36 tambah 30 tambah 92 tambah 33. Luasnya sama dengan 1 per 3 dikali 196. Luasnya sama dengan 65,3. Lanjut. Contoh 2. Seorang mahasiswa teknik informatika membuat program untuk mengukur performa suatu algoritma dengan memperoleh data waktu eksekusi dalam detik sebagai berikut. T sama dengan 2,1, 1,8, 2,5, 2,3, 1,9, 2,2. Hitunglah luas di bawah kurva waktu eksekusi menggunakan metode luas Simpson 1/3. Langkah 1. Tentukan H panjang setiap interval. H sama dengan B kurang A per N. H sama dengan 6 kurang 0 per 5 sama dengan 1,2. Langkah 2. Hitunglah nilai fungsi pada titik XI di sini. X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1,2, X2 sama dengan 2,4, X3 sama dengan 3,6, X4 sama dengan 4,8, X5 sama dengan 6,0. Tx0 sama dengan 2,1, Tx1 sama dengan 1,8, Tx2 sama dengan 2,5, Tx3 sama dengan 2,3, Tx4 sama dengan 2, Tx4 sama dengan 1,9, Tx5 sama dengan 2,2. Langkah 3. Hitunglah luas menggunakan rumus luas Simpson 1/3. Luas sama dengan H per 3 Tx0 tambah 4Tx1 tambah 2Tx2 tambah 4Tx3 tambah 2Tx4 tambah Tx5. Luas sama dengan 1,2 per 3. 2,1 tambah 4 kali 1,8 tambah 2 kali 2,5 tambah 4 kali 2,3 tambah 2 kali 1,9 tambah 2,2. Luas sama dengan 1,2 per 3. 2,1 tambah 7,2 tambah 5 tambah 9,2 tambah 3,8 tambah 2,2. Luas 1,2 per 3 kali 30,5 sama dengan 2,1. Jadi luas di bawah kurva eksekusi menggunakan luas Simpson adalah luas Simpson 1/3 adalah 12,1 detik. Di sini ada kelebihan dan keterbatasan metode Simpson 1/3, yaitu kelebihannya itu lebih akurat dibandingkan dengan metode trapesium. Cocok untuk fungsi yang relatif halus. Lalu keterbatasan Simpson 1/3 membutuhkan jumlah subinterval yang genap, tidak optimal untuk fungsi yang memiliki perubahan yang tajam atau memiliki singularitas. Metode Simpson 3/8. Teori metode Simpson 3/8. Metode Simpson 1/3 memerlukan jumlah langkah yang genap untuk menerapkan metodenya. Jumlah langkah untuk metode Simpson 1/3 harus dapat dibagi dengan 2, lain halnya dengan metode Simpson 3/8. Metode ini tidak mensyaratkan jumlah langkah genap ataupun ganjil, melainkan jumlah langkah yang dapat dibagi dengan 3. Algoritma metode integrasi Simpson 3/8. Definisikan fungsi, tentukan batas atas dan bawah, tentukan jumlah segmen, hitung lebar segmen, hitung jumlahan, hitung hasil akhir. Di sini ada contohnya, yaitu hitunglah integral batas 1 sampai 3, 2x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 dx dengan h-nya sama dengan 0,5. Nah, di sini rumusnya h sama dengan b min a per n dibagi n per n. Karena h-nya sudah diketahui, maka kita mencari n-nya. Jadi rumusnya n sama dengan b min a per h. Nah, di sini B-nya itu batas atas dan A-nya itu batas bawah.
Lalu kita masukkan N sama dengan 3 min 1 per 0,5 sama dengan 2 per 0,5 sama dengan 4. Lalu kita akan mencari I-nya yaitu sama dengan 3H per 8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah F4. Nah, di sini 3 dikali 0,5 per 8 dikali 6 ditambah 3 kali 19,125 ditambah 3 kali 48 ditambah 2 dikali 103,125 ditambah 198 sama dengan 114,6797. Nah, lalu di sini I sebenarnya itu interval batas atas 3, batas atas 1, batas bawah 1, 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx sama dengan 2 per 5x pangkat 5 ditambah 4 per 3x pangkat 3 integral 31 sama dengan 2 per 5 dikali 3 pangkat 5 ditambah 4 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 2 per 5 dikali 1 pangkat 5 ditambah 4 per 3 dikali 1 pangkat 3, maka I sebenarnya adalah 131,47. Kelebihan dan keterbatasan metode 3/8. Kelebihan metode 3/8 yaitu lebih akurat untuk beberapa jenis fungsi dibandingkan dengan metode simpul 1/3 atau metode trapesium. Metode ini cocok untuk fungsi yang memiliki perubahan yang memiliki singularitas. Keterbatasan metode 3/8 yaitu membutuhkan jumlah subinterval yang kelipatan 3, genap dan bukan 3K ditambah 1, lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak perhitungan daripada metode Simpson 1/3. Perbandingan ketiga metode, karakteristik, akurasi, konvergensi, penggunaan jenis fungsi, keterbatasan. Metode trapesium kelebihannya moderat, lambat, sederhana, tanpa perubahan tajam, kurang akurat pada fungsi dengan perubahan. Metode Simpson 1/3 lebih baik, cepat, akurat, fungsi relatif halus, memerlukan jumlah subinterval yang genap. Metode Simpson 3/8 tinggi, lebih cepat, akurat, kompleks, perubahan tajam, memerlukan jumlah subinterval kelipatan 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Yang pertama adalah sifat fungsi, yang kedua adalah jumlah subinterval, yang ketiga akurasi yang diinginkan, ketersediaan sumber daya. Lalu kemudian implementasi fungsi khusus dan bentuk kurva. Kesimpulan, integrasi numerik penting dalam dunia ilmu dan teknologi untuk menghitung nilai integral secara numerik. Metode yang tersedia adalah metode trapesium, Simpson 1/3, Simpson 3/8. Faktor-faktor pengaruh, sifat fungsi, subinterval, ketersediaan sumber daya, kemudahan implementasi, fungsi dan khusus. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.